Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala Allah ta'ala aidan wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'tammahunna. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Elwi Nurhalis Fauji beserta Ibu. Mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Adik Pairel Nurhalis yang alhamdulillah telah dihitan lancar, selamat dan senang kayaknya ya. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau menjadi anak yang soleh. Allah berikan kesehatan dan kesuksesan nanti di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim Miftahul, bukan, Hidayatul Muhsinin, mudah-mudahan kesemuanya diberikan kecantikan yang luar biasa, luar dalam masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan kali ini, para asatiz, para alim ulama, ustazah, tokoh masyarakat, sepuh dan bini sepuh semuanya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini berhubung perut udah lapar ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ikan sepat, ikan sepat, ikan apa bu? Ikan gabus, biar cepat. Lebih bagus. Biar cepat buru-buru bungkusnya. Kalau berbicara masalah khitan, sedikit ingin saya sampaikan hikmah di balik khitan itu sendiri. Yang pertama, ketika kalimat khitan itu sampai menjadi sebuah kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu umurnya 80 tahun bu, ya pak, nggak kayak Pairel. Umurnya berapa sekarang? Ada 5 tahun. 8 tahun. Ibu bisa bayangin umur 80 tahun baru dihitan. Modelnya udah kayak gimana itu? Nggak usah dibayangin ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam satu ayatnya, ini umum bu sifatnya ya, Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menerima beberapa kalimat perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'atammahunna, maka kalimat perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makna ayat ini kompleks, Bu. Ada yang namanya kalimat perintah hijrah. Di sana Allah letakkan kalimat doa lewat lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya. Ada satu kalimat perintah tentang membangun pondasi Ka'bah. Allah juga jelaskan dalam satu ayatnya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Di sana ada juga kalimat perintah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Dalam hal ini kita berbicara pada satu kapasitas kalimat perintah kita. Saat dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pergi ke hutan bawa kampak, Bu. Ya, karena saat itu nggak ada gunting, nggak ada pisau, nggak ada silet. Ibu bapak bisa bayangin kalimat perintah turun, langsung buka celana jebret. Rasanya kayak gimana, Bu? Ya, karena apa? Karena sebuah tanggung jawab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan maknanya, fa'tammahunna, maka kalimat perintah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Intinya, ketika kita berbicara tentang makna hitan yang pertama adalah Allah kepingin nih syariat Islam ditegakkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Literaturnya dimulai dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai berjumpa dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi Ibrahim langsung pakai kampak. Bisa bayangin umur 80 tahun. Ibu suaminya umur berapa, Bu? Ya, bisa dibayangin itu. Kalau zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah ada pisau, ada gunting, ada silet. Zamannya kita sekarang zamannya Bu RT Ade. Kenal nggak? Itu udah ada laser. Ada yang namanya hitan bersama dengan sapu buat. Ya Allah, luar biasa. Di sana, Bu, ya, dalam menegakkan syariat Islam ini adalah sumber awal dari sebuah kenikmatan seorang laki-laki. Makanya ditanya tadi itu sama dokternya, mau dibentuk yang baru kayak gimana? Ada yang namanya bunga matahari, ada yang namanya empe-empe Palembang, ada yang namanya pala singa. Apalah aja itu? Siapa ngapal itu? Allah kirim. Ini kalimat perintah, Bu. Ya, yang memang harus ditegakkan. Karena apa? Karena membangun syariat untuk memperkokoh sebuah syariat Islam agar yang namanya dakwah, yang namanya ukhuwah Islamiyah harus sampai dan ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang pertama tuh agar syariat ini ditegakkan. Kenapa? Karena, Bu, perhatiin, karena kalau kita adalah agamanya Islam, kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib buat kita menegakkan kalimat syariat ini di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuh wajib hukumnya buat siapa? Buat mereka orang laki-laki segera dihitan. Kapan umurnya? 7 tahun minimal. Ada yang 3 tahun, Pak Ustadz, silakan. Ada yang setahun setengah, silakan, karena permasalahan pada pencernaannya pada saat keluarnya air kencing, air pipis. Ya. Kenapa sih harus ada syariat di dalam hal agama kita ini terkait dengan masalah hitan? Maka muncul hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kepingin nih kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Kita pengen, Allah ini pengen kita ini semua menjadi orang-orang yang suci, bersih lahir batin. Kenapa? Karena Allah cinta pada mereka orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menjaga kesuciannya.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta bagi mereka orang-orang yang bertaubat. Allah juga cinta bagi orang-orang yang bersih. Salah satu hikmah di balik kalimat hitam diajarkan kita lewat satu yang namanya perintah hitan untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kebersihan. Dalam hitan kita kenal dengan satu makna khotana. Khitan maknanya memotong. Apanya Bu yang dipotong? Bu, anunya yang dipotong. Maknanya anunya adalah kulpah. Kulpah itu tempat berkediaman di mana yang namanya sisa bekas kencing, kotoran maknanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita lewat lisannya Nabi, perkara yang namanya kencing hati-hati Bu, ya. Tanazzahu 'anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu. Kenapa? Karena sisa bekas kencing itu yang menyebabkan datangnya azab kubur. Makanya Islam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan kesucian, kebersihan. Dengan khitan kalian menjadi sehat, dengan khitan kalian menjadi bersih. Karena kulfah itu tempat berkediamannya kotoran. Itu yang pertama, kalau mau dikhitan itu di screening Bu. Kulpahnya dikelet dulu, dibersihin tuh. Ya, ini biar paham aja, bukannya jorok ya, tapi memang ini harus disampaikan. Kulpahnya harus dipotong. Sama ketika ibu ditawarin mau makan pisang, baiknya dibuka, dikupas dulu nggak tuh kulit. Nah, coba bayangin. Kalau saja nggak ada kalimat perintah khitan yang diawali dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semua kita tersesat di dalamnya. Maknanya apa? Setelah kita ingin bersih, setelah kita ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat selanjutnya ada kalimat perintah untuk ibadah yang namanya sholat. Lewat jalur hitam, pipis jadi bersih karena cebok, lantas kemudian disucikan lagi dengan kita berwudu hingga sampai ditegakkan kalimat perintah ibadah sholat. Insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya udah jelas. Yang pertama, syariat di atas muka bumi ini tetap ditegakkan. Yang kedua, makna daripada hitan itu sendiri biar kita menjadi orang yang suci, bersih lahir dan batin. Yang paling penting, hikmah hitan yang ketiga, di sana diajarkan bahwasanya hidup ini adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Khitan mengajarkan, nah, dalam hitan kamu akan keluar darah. Nah, dalam hitan ada air mata. Inilah bukti dari sebuah risalah tentang kehidupan, bahwasanya hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Siap-siap nak dengan ujian hidupmu. Nanti ada air mata yang akan kamu keluarkan, nanti ada darah yang kamu tumpahkan. Dengan kalimat khitan tadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat khitan ini. Mudah-mudahan ya, kita semuanya nih dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, insya Allah kita adalah bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, insya Allah dengan khitan, ya, lewat wasilah khitan, ibadah kita yang namanya sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, terakhir, adanya khitan lantas berlanjut pada satu makna walimatul khitan. Boleh nggak Bu? Boleh nggak ngerayain kayak gini? Boleh nggak? Yang nggak bilang boleh siapa? Ya, ma amarallahu, ya, apa-apa yang biasa dikerjakan oleh mereka, adat kebiasaan oleh mereka orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim, ma'ra'ahul muslimun hasan, adalah baik, adat kebiasaan baik semuanya. Fa innahu huwa fa innallaha innahu huwa hasan, maka baik pula menurut Allah Subhanahu wa taala.
Jadi intinya ada di dalam kegiatan walimatul khitan itu silaturahim terjaga. Ada kalimat sedekah, ada maulidnya, ada baca Qur'annya, insya Allah semuanya dengan hikmah walimatul khitan memperkokoh hubungan silaturahim. Ya, kalau dipaparin lagi lebih lama lagi karena perut udah lapar. Semuanya kita bersabar insya Allah dengan hikmah hitam yang 3 tadi aja deh ya, kita belajar semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan keberkahan buat majelis ini ya. Allah berikan kesehatan untuk Khairil ya, sehat selamat insya Allah menjadi anak yang sukses soleh, dan insya Allah semua kita yang datang diberikan rahmat dan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sya'atika wan nar. Allahumma barik lana في حاجاتنا يا الله. اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله. اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين غير الخالص. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.